saya sampaikan salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Juga selamat berbahagia di dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti di dalam running text atau teks yang berjalan, sudah bisa membaca ya, karena setiap suara akan masuk dalam rekaman. Jadi anak-anak harap tenang ya, jangan suara yang bisa sampai masuk di dalam rekaman, sehingga di dalam penayangan kembali itu suara itu bisa terdengar. Jadi tolong mungkin nanti kalau di bagian atas di balkon sudah bisa digunakan, yang punya anak kecil bisa memilih di atas umpamanya ya, tapi tetap di bawah juga, di bawah balkon tidak apa-apa, lebih baik tentunya, tapi tolong dijaga supaya hal-hal yang bisa mendatangkan keributan itu diperkecil ya, dijaga. Tentu tidak semata-mata tergantung pada anak-anak itu, tapi juga pada orang tua. Kerinduan orang tua itu akan sangat mempengaruhi anak-anak itu sendiri. Puji Tuhan. Kita kembali kepada hal-hal yang melanjutkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, juga yang dibenci oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amsal pasal yang ke-6, Amsal 6 ayat yang Amsal pasal yang ke-6, kita membaca kembali ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, Iya. bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, Mata yang sombong, lidah dusta, iya, lidah yang dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segala lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. iya. Makasih. Ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan itu artinya juga harus dikejikan, menjadi kekejian bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Itu ukurannya. Ini adalah proses untuk kita menjadi sama dengan Tuhan. Satu waktu kita bisa menjadi sama dengan Tuhan. Mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan adalah ketika Dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Dia lahir dalam keadaan sama dengan kita ya, itu mujizat Allah menjadi manusia. Tapi mujizat kedua yang terbesar itu adalah kehidupan kita yang mau diubahkan lewat kelahiran baru. Kita mau diubahkan untuk menjadi sama dengan Dia. Jadi mujizat yang pertama, Allah turun menjadi manusia, jadi sama dengan kita, mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan, susahnya, senangnya, dan lain sebagainya. Dia turun menjadi sama dengan kita, lahir sama dengan kita sebagai manusia. Mujizat yang terbesar yang kedua adalah kita ini, kalau dulu Allah yang turun lahir jadi sama dengan manusia, tapi mujizat yang terakhir nanti, mujizat yang terbesar yang terakhir itu adalah kehidupan manusia yang mengalami kelahiran baru, mengalami pembaruan, mengalami keubatan. Itu akan diangkat untuk diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Tuhan. Jadi yang pertama Dia datang jadi sama dengan kita, mengalami keadaan kita,
merasakan keadaan kita, mengerjakan hidup kita ini untuk kemudian nanti diangkat. Kita diangkat untuk menjadi sama dengan Dia lewat kelahiran baru, lewat keobahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi ada rencana yang sangat besar bahwa satu waktu hidup manusia kita ini akan diubahkan menjadi sama dengan Dia. Proses menuju kepada keobahan itu antara lain adalah kalau Allah itu suatu Allah yang kita kasihi, Allah itu membenci kejahatan, maka kita juga sudah harus mulai belajar apa yang dibenci oleh Allah. Kalau kita jadi orang yang mengasihi Allah, maka kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. So kalau nanti sekarang aja hidup bertentangan dengan Dia, bagaimana kita mau diubahkan sama dengan Dia? Kita mulai belajar menjadi sama dengan Dia dalam perilaku kita, sikap kita, kelakuan hidup kita. Kita harus mulai menjadi sama dengan Dia. Supaya jika tiba waktunya, saat bunyi sangkakala yang terakhir, Yesus tampil dalam kemuliaan di awan-awan yang permai, maka kita, kalau kita diizinkan hidup sampai Tuhan datang, hidup itu mengalami keobahan, mengalami pembaruan, mengalami penyucian, maka hidup itu akan diangkat, diubahkan dalam kemuliaan bersama-sama dengan mereka yang sejak sekarang ini adalah orang-orang yang mengalami kematian dalam daging, mengalami kematian dalam tubuh, tapi matinya mati dalam Tuhan. Matinya sebagai orang-orang percaya yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan mati sebagai orang percaya tapi hidup dalam dosa. Bukan mati sebagai orang percaya tapi tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi orang mati yang bangkit untuk diubahkan dalam kemuliaan seperti Tuhan, itu adalah orang-orang percaya yang mati sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Artinya mengalami dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu ya, karena itu mari Amsal 6 ada 6 perkara yang dibenci, ada 7 perkara yang menjadi kekejian. Kita sudah sampai kepada tanda nomor 6. Saya lihat seorang saksi dusta ya, yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini tanda nomor ke-6. Nomor 6, hal ke-6 yang dibenci oleh Tuhan, yaitu saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dalam hukum yang ke-9 dari 10 hukum Taurat, Keluaran 20 ayat yang ke-16 mengatakan begini. Keluaran 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Iya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Kalau hukum ini dilanggar atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka orang itu akan dirajam dengan batu. Sebab hukum ke-9 ini sama dengan hukum yang lainnya. Ada 10 hukum Taurat. Ya, hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita tidak menyembah berhala, tapi kita hidup jatuh dalam dosa. Saksi dusta itu sama hukumnya, sebab 10 hukum itu tidak boleh ada satu yang dilanggar. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kenapa? Sebab saksi seorang yang bersaksi dusta, ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan, bedanya sangat tipis dengan lidah dusta. Tanda yang kedua saya lihat dari 7 yang dibenci Tuhan adalah lidah dusta. Saya sudah jelaskan lidah dusta itu adalah orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak memiliki kebenaran.
Sebab firman Allah itu ditaruh juga di dalam mulut, kata Roma 10. Ini firman yang kami katakan, itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu. Tuhan tidak hanya menaruh firman itu dalam akal budi, dalam Ibrani 8. Tuhan tidak hanya menuliskan, mengukirkan firman itu di dalam hati, tapi juga Tuhan meletakkan firman itu dalam mulut, dalam lidah kita. Karena itu seorang yang memiliki lidah dusta, itu sudah jelas-jelas orang itu adalah orang yang hidup tanpa kebenaran. Kalau orang itu hidup tanpa kebenaran, maka hidup itu, mohon maaf saya mau katakan, hidup itu adalah hidup yang sejajar dengan setan. Itu dikatakan oleh firman. Saya seorang yang hidup tanpa kebenaran, haleluya, itu dia hidup sejajar dengan setan. Yohanes 8, coba sedikit saya tambahkan soal lidah ini. Ya, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu, Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, kalau orang sudah hidup tanpa kebenaran, maka ketika dia berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau orang sudah hidup tanpa kebenaran, tidak menghargai kebenaran, nanti apa yang dikatakannya itu akan menjadi saksi dusta. Jadi saksi dusta itu asalnya dari orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak menghargai kebenaran. Mungkin perkataannya terlalu keras, tapi memang begitu. Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Karena itu setiap perkataannya itu adalah mengandung tipu daya. Setiap perkataannya adalah mengandung dusta. Setiap perkataan dari setan itu mengandung kemunafikan. Orang Kristen, orang percaya yang hidup tanpa kebenaran, nanti dalam setiap perkataannya itu ada mengandung dusta. Setiap perkataannya mengandung tipu daya. Setiap perkataannya mengandung kemunafikan. Akan seperti itu. Mungkin ada orang mengatakan, oh saya nggak begitu. Sekalipun saya hidup tanpa kebenaran, saya tidak begitu. Tapi ini yang dikatakan oleh firman. Mungkin logika kita, akal kita akan mengatakan begitu. Karena kita orang membenarkan diri, ingin membenarkan diri, dia akan mengatakan saya tidak begitu. Tapi kita mau kembali kepada firman. Apa yang dikatakan oleh firman itu ya dan amin. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Hanya oleh karena akal, hanya oleh karena tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan kehidupan orang pada umumnya. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita tidak bergantung kepada kehidupan orang pada umumnya. Orang pada umumnya mungkin akan mengatakan itu B, tapi kalau kebenaran mengatakan A, maka orang yang mau hidup dalam kebenaran, dia akan tetap mengatakan itu adalah A, apapun resikonya. Sekalipun mungkin di antara sekian ribu orang, cuma dia sendiri yang akan mengatakan itu A. Dia tidak mau hidup menurut kebanyakan. Karena apa? Ada kebenaran di dalam mulutnya. Tapi kalau kebenaran itu tidak ada, itu yang disebut lidah dusta. Itu tanda kedua dari yang dibenci oleh Tuhan. Maka sampai kepada tanda yang keenam, dari lidah dusta itu akan ada saksi dusta. Ini mengerikan. Jangan sudah anggap enteng ini. Nanti saya tunjuk kenapa ini.
saksi dusta ini, lidah dusta kemudian berkembang menjadi saksi dusta. Ini sebenarnya musuhnya kita, musuhnya orang percaya, musuhnya gereja Tuhan. Lidah dusta. Orang menjadi saksi dusta itu adalah orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ayat yang mungkin 2 minggu lalu kita baca, Amsal 19. Amsal 19 kita melihat, saya akan tunjukkan ini yang tidak pernah kita bayangkan, tapi ada di dalam firman. Amsal 19 ayat yang kelima. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Tidak akan luput sampai kapanpun, dia tidak akan luput dari hukuman. Artinya di langkah-langkah hidupnya, di situ hukuman sudah menunggu. Ya, di langkah-langkah hidupnya seorang saksi dusta sudah, di setiap langkahnya itu sudah ada hukuman yang menunggu dia. Kapan hukuman itu menjadi nyata, itu bukan urusannya orang, itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang berfirman. Saya kira bukan urusannya orang, urusan Tuhan. Ya, haleluya. Terus orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Tidak akan terhindar dari malapetaka, tidak terhindar dari bencana. Itu orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Sebab praktek hidup dari saksi dusta, kelakuan hidup dari orang yang suka bersaksi dusta itu adalah menyembur-nyemburkan kebohongan. Saya sudah jelaskan, saksi dusta ini bukan kalau dipanggil aja kamu jadi saksi. Mungkin di antara orang berperkara atau di pengadilan, bukan. Tapi ini kelakuan hidup, tabiat hidup, langkah hidup kita. Saya kira, jadi seorang saksi dusta nanti di langkah hidupnya akan suka menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan kebohongan yang disumburkan, kebohongan yang didengar orang, yang diterima, itu nanti akan menjadi seperti sedap-sedapan yang masuk sampai ke dalam lubuk hati. Saya kira, ini kata firman, ya, sebab saudara, haleluya, apa yang dikatakan oleh saksi dusta itu seperti sedap-sedapan yang sampai masuk ke dalam lubuk hati, ke dalam hati orang yang paling dalam, dan itu yang mencelakakan. Karena itu orang yang suka bersaksi dusta, menyembur-nyemburkan kebohongan. Minggu lalu saya katakan itu orang merusak iman orang lain. Siapa yang menarik orang, menyeret orang dalam dosanya, menyeret orang dalam kesalahannya. Seorang saksi dusta yang suka menyemburkan kebohongan, itu dia menarik orang dalam kebinasaan bersama dengan dia nanti. Karena jangan mau. Saya kira jangan mau. Satu waktu saya diminta, nanti kamu tanya, mana atur sana, mana dan bagaimana, mana dan cara begini, saya langsung bilang, enggak, saya tidak bisa begitu. Saya semua bicara ya kalau ya, tidak kalau tidak. Terus orang itu diam. Saya langsung bilang enggak bisa. Saya tidak begitu. Kalau iya saya bilang iya, kalau tidak saya bilang tidak. Saya nggak mau terseret dalam kesalahan. Kalau kita ikut akan, kemudian kita berbicara, kita menjadi saksi dusta. Dan ini sudah sangat luar biasa. Hukumannya ayat yang ke-9,
Ayat 9. Saksi dusta Saksi dusta, tidak akan luput dari hukuman. dia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebur-nyeburkan kebohongan akan binasa. Pasti binasa. Karena itu sayangilah hidupmu, sayangilah hidup kita ini yang sudah dibayar mahal oleh Tuhan. Saya lihat kita sudah dibayar mahal, kita dijadikan indah dan berharga ya, di mata Tuhan. Tadi ada pujian, kita dijadikan indah, sungguh indah. Sekalipun karena dosa, kita tadinya sudah seperti bulu yang terkulai, tidak ada pengharapan, tidak mampu menegakkan diri di hadapan Allah. Seperti pemungut cukai yang datang dalam rumah Allah, dia cuma bisa menundukkan kepalanya karena dosa. Itu bulu yang terkulai, hidup tanpa pengharapan, seperti sumbu hanya tinggal asapnya. Tidak ada nyalanya, tidak ada apinya. Kalau saudara di rumah masak sesuatu, membuat sesuatu dengan kayu api, ketika kayu api sudah dipakai, sudah ambil, sudah siram air, bunyi ada asap, tapi sudah tidak ada api. Itu hidup kita sudah seperti sumbu yang tinggal asapnya, tidak ada pengharapan. Tapi kemudian Yesus datang untuk menegakkan kita. Dia harus rela mati terkulai di atas kayu salib. Ketika dia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku," dia kemudian jatuh terkulai. Kalau kita pernah dia menundukkan kepala, dia mengambil kita yang cuma seperti bulu yang terkulai, kita yang cuma seperti sumbu tinggal asap, supaya jangan dihancurkan. Dia mengambil alih semua itu atas dirinya. Hukuman yang seharusnya ditimpakan, murka yang seharusnya ditimpakan, kebinasaan seharusnya ada di jalan kita, tapi Tuhan ambil alih. Ia menjadi terkulai di saat dia mati di atas kayu salib, hanya untuk saudara dan saya, untuk kita semua ini. Dia jadikan kita indah dan berharga lewat cara yang mahal. Dia menebus kita. Haleluya. Karena itu kita harus mau, kita harus ada kemampuan dari Tuhan, dari firman, untuk keluar dari segala yang tidak benar. Segala untuk meninggalkan segala hal yang tidak benar, untuk membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita mulai hidup seirama dengan Tuhan. Jangan kita punya irama yang lain dengan Tuhan. Jangan hidup bertolak belakang, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab irama yang lain itu hanya mengacaukan. Coba musik main, lakukan satu pujian, nyanyiannya mungkin seperti nadanya yang sebelah sana, nadanya A, di sini main naturel, kacau. Seharusnya nada itu 3/4, drumnya main yang 4/4. Tidak seirama, kekacauan terjadi. Bukan cuma di antara sesama pemain musik, kalau itu sedang mengiringi satu paduan suara, sangkor kamu atau remaja, mereka juga akan bingung mau ikut ketukan yang mana, mau ikut nada yang mana, karena tidak seirama. Kalau kita menjadi hidup kita tidak seirama dengan Tuhan, itu yang menyebabkan terjadi kekacauan dalam hidup kita. Kenapa orang bisa kacau, hidupnya bisa kacau, nikahnya, rumah tangganya, ibadahnya, pelayanannya bisa kacau, sampai pun kepada pekerjaan yang
biasa kacau? Karena hidupnya tidak seirama dengan Tuhan, tidak seirama dengan firman. Hidup selalu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kita harus mulai keluar dari ini, bukan karena kita, tapi karena kasih Tuhan, karena korbannya. Dia sudah bayar, bukan belum, dia sudah bayar. Semua dosa, semua pelanggaran, ketika dia mati, dia bangkit naik ke surga. Bukan kita yang menghadap Bapa langsung, tapi dia. Dia yang mempertanggungjawabkan. Kalau di zaman Taurat, orang yang bersalah harus datang kepada imam. Ini imam besar. Orang yang berbuat dosa menghadap imam. Kemudian dosa, kamu begini, kamu begitu, kamu harus begini, kamu mesti dihukum. Karena kita punya imam besar, dia menghadap hadirat Bapa guna kepentingan kita. Dia ke sana. Bukan kita yang menghadap Bapa, dia. Kita ada di belakang dia. Kita gunakan itu. Jangan tunggu nanti penghakiman untuk kemudian kita yang harus masing-masing mempertanggungjawabkan. Apa bisa? Kalau kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, harus mempertanggungjawabkan sendiri semua yang kita lakukan, maka pasti kita tidak akan mampu. Sekarang ada imam besar, dia menghadap hadirat Allah untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Dia mempertanggungjawabkan semua kesalahan, semua pelanggaran kita kepada Bapa di surga, bukan kita. Kalau sekarang kita tidak mau, maka nanti ada saatnya orang sendiri menghadap. Orang sendiri menghadap tahta pengadilan. Kata firman, untuk mempertanggungjawabkan 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Ayo gunakan ya, gunakan kesempatan berubah selagi ada dia imam besar yang memimpin kita. Sekalian, haleluya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya, ayat 12 Roma 14. Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini kalau penghakiman sendiri bisa enggak? Kalau di dunia ini kita bisa lihat orang yang terkena kasus hukum, sekalipun dia ahli hukum, dia sarjana hukum, dia profesor hukum, ketika mau menghadap pengadilan dia pakai pengacara. Tidak bisa sendiri. Bahkan ada yang punya pengacara lebih dari 100 orang. Mereka konsultasi bagaimana nanti kalau di menghadapi tuntutan jaksa, bagaimana apa yang harus sampaikan. Pengacara mobil. Saudara lain kali lihat berita televisi kan. Ada tim penasihat hukum sudah duduk, dia terdakwa cuma duduk di samping dengan baju biasa. Penasihat hukumnya, pembelanya pakai jubah dengan dasi putih besar,
Karena padahal dia seorang ahli hukum di dunia, dan dia bisa sendiri. Kita punya imam besar yang bisa menyelesaikan kalau mau. Tapi nanti sendiri-sendiri. Di saat seperti itu nanti akan banyak orang seperti hamba yang terima 1 talenta, atau akan sama seperti orang yang datang ke pesta dengan tidak berpakaian pesta. Ketika ditanya, "Hei saudara, kenapa engkau masuk ke pesta dengan tidak berpakaian pesta?" Alkitab mengatakan orang itu cuma diam, karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dia tidak mampu, dia diam juga, dia tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, sekecil apapun kesalahannya. Dia tidak mampu. Dia divonis, ikat kaki tangan orang ini, lemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Jangan pikir kita mampu, saudara. Jangan pikir, wah ya, nanti kalau di hadapan pengadilan saya nanti begini. Jangan pikir kita nggak mampu, saudara. Karena itu Bapak sudah tahu, dia kasih anaknya menjadi korban, menjadi imam besar yang membimbing kita sekalian, yang membawa segala persoalan dosa, persoalan kegagalan kita, persoalan apapun, masalah apapun dibawa oleh dia. Ketika dia naik ke surga menghadap hadirat Bapa, itu hanya untuk kepentingan kita. Kalau kita lihat Ibrani, bukan kepentingan dia. Saya lihat, haleluya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Untuk menjadi pengantara kita. Karena kita tidak bisa sendiri. Tidak bisa menghadap tahta kemuliaan. Jangankan begitu di dunia ini saja. Lain kali ketika kita harus datang ke seseorang, datang ke kantor, lain kali tidak tahu harus bicara apa. Ketika masuk pemeriksaan polisi, kalau sudah mau tahu, kalau sudah lupa, kalau sudah mau tahu, begitu sudah masuk sudah dibentak. Kenapa kamu mikirin diri? Enggak. Sudah kena shock gitu. Ini orang itu, tidak bisa lagi. Kadang-kadang baru duduk di muka polisi sudah memutar. Itu cuma sesama manusia. Bagaimana kita menghadapi penghakiman dia? Bagaimana kita menghadapi Allah? Karena itu dia hidup untuk jadi pengantara saya, pengantara saudara-saudara, pengantara kita semua untuk kepentingan kita. Pasal 9 ayat 24. 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Untuk kepentingan saudara dan kepentingan saya, untuk kepentingan kita semua. Coba, mau kepentingan apa? Sebutkan saja. Sudah punya kepentingan apa di hadapan Tuhan? Sebutkan. Ada dia imam besar. Kalau sudah percaya yakin dia imam besar, saudara, sebutkan kepada dia. Tapi kita lebih dulu harus berdamai dengan dia, baru kita bisa panggil dia. Dia menjadi advokat kita, dia menjadi penasehat kita, dia membawa
segala masalah kita kepada Bapa di surga. Tidak ada satu masalah, tapi syaratnya kita harus hidup berdamai dengan Dia. Bagaimana Dia mau mewakili hidup kita di hadapan Bapa kalau kita sendiri musuh dengan Dia? Kalau kita bermusuhan, kita hidup bertolak belakang dengan Dia, bagaimana Dia mau mewakili kita di hadapan Bapa? Makanya kita harus hidup berdamai dulu dengan Dia, Imam Besar. Kita harus alami pekerjaan darahnya yang memperdamaikan, yang mengampuni. Kita hidup berdamai, baru Dia akan mewakili kita. Sebab ketika Dia datang ke bumi, saya sampai mati di kayu salib mencurahkan darahnya itu mengerjakan pendamaian, mengerjakan pengampunan, mengerjakan lepasan. Darahnya itu memulihkan hubungan kita dengan Dia. Kalau kita tidak alami itu, karena kita tetap bertahan dalam dosa, bertahan dalam kesalahan, kita tidak bisa gunakan Dia, kita tidak bisa memanfaatkan Dia, Imam Besar, menghadap hadirat Bapa untuk kepentingan kita. Tidak ada seorang di dunia ini yang minta tolong kepada musuhnya. Tidak ada. Ketika dia dalam kesulitan, dia akan berpikir, mungkin si ini bisa menolong saya. Dia akan datang minta tolong kepada orang yang bermusuhan dengan dia. Tidak akan. Kecuali kalau sudah banyak kali lihat di film, di sinetron, kecuali orang itu punya maksud tertentu, musuh, dia datang kepada musuhnya. Nah, disitulah dengan cerita dusta. Di zaman perang, kemerdekaan, zaman perjuangan, orang Minahasa dulu, mulai zaman kemerdekaan, merebut kemerdekaan, banyak yang sesama saudara menyeberang ke musuh. Tapi kalau dia menyeberang ke musuh kan, yang saudara-saudaranya ini yang dikorbankan. Apa dikenal? Pengkhianat. Itu yang saya mau terangkan. Kebetulan sudah sampai di situ. Seorang saksi dusta yang suka menyembur-nyemburkan kebohongan, Alkitab bilang dia itu seorang pengkhianat. Ini yang saya temukan dalam firman. Ya, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, itu seorang pengkhianat. Karena itu tadi saya bilang, kalau kita mau masalah yang kita ini dibawa menjadi tanggung jawab dari Dia, Imam Besar, maka kita harus hidup berdamai dengan Dia dulu. Jangan hidup bermusuhan dengan Dia. Dia sudah rela menyerahkan dirinya, menyerahkan segala-galanya untuk kita supaya kita bisa hidup berdamai. Sekarang kita, kalau kita tidak mau jadi musuhnya Dia, kalau kita mau Dia mewakili kita di hadapan Bapa, ayo hidup berdamai dengan Dia. Selesaikan dosa kita, selesaikan pelanggaran kita lewat merendahkan itu, mengaku dosa, baru ada pengampunan, baru ada pekerjaan perdamaian. Kalau tanpa itu tidak bisa. Tadi saya bilang, kalau kita dalam kesulitan, kita minta tolong orang, paling kita pikirkan orang yang terdekat, orang yang bisa menolong kita. Kita pikir orang terdekat dengan kita, orang yang biasa dengan kita. Kita tidak akan mungkin datang kepada musuh kita, kecuali ada sesuatu yang tidak benar. Sampai orang mau bersekutu dengan musuhnya, karena sesuatu yang tidak benar. Itu yang terjadi. Nah, ketika seorang bersekutu dengan yang menjadi lawannya kita bukan sama manusia, tapi setan.
Iblis lawan kita, kata Efesus pasal 6. Ya, perjuangan kita bukan melawan manusia darah dan daging, tapi melawan penguasa roh-roh jahat di udara, itulah setan. Haleluya. Ketika kita mau bersekutu dengan musuh kita, pasti ada kebohongan, pasti ada sesuatu yang benar. Dan yang kita mengatakan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan itu adalah seorang pengkhianat. Coba Amsal pasal yang ke-14. Amsal 14. Amsal pasal yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-25. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Ya, kalau seorang itu adalah saksi yang setia, artinya dia berbicara yang benar. Setia itu sama dengan bisa dipercaya. Seorang saksi yang dapat dipercaya itu saksi yang berkata yang benar, itu bisa menyelamatkan orang lain, bisa menolong orang lain. Ketika orang itu dalam kesulitan, orang itu lagi bimbang, orang itu ada masalah, orang itu lagi mengalami kegelisahan, kekhawatiran, putus asa, seorang saksi yang setia dia akan datang berbicara benar. Dia akan datang berbicara kebenaran. Dia akan bersaksi tentang kebenaran untuk menolong orang itu. Sebaliknya 25b, Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Amsal 19 ayat 5 dan 9, seorang saksi dusta sudah menyembur-nyemburkan kebohongan. Pasal 14 ayat 25b melengkapi itu. Ya, jadi kalau sudah perhatikan Amsal 19 ayat 5 dan ayat 9, seorang saksi dusta itu suka menyembur-nyemburkan kebohongan. Pasal 14 melengkapi saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dia itu adalah seorang pengkhianat. Nah, siapa pengkhianat itu? Siapa yang disebut pengkhianat? Karena itu tadi saya sudah mulai, ayo kita gunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Dia berikan lewat korbannya untuk hidup berdamai dengan Tuhan, hidup mengalami pengampunan. Kita hargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tadi saya mulai dengan itu. Kenapa ini? Seorang anak Tuhan yang tidak menjadi saksi yang setia, tapi menjadi saksi dusta, artinya suka menyembur-nyemburkan kebohongan, dia itu seorang pengkhianat. Nah, siapa itu pengkhianat? Kita lihat Yohanes 18. Yohanes ini menjawab siapa itu pengkhianat. Yohanes 18 ayat 1 mulai. Injil Yohanes 18 ayat 1 mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia masuk ke taman, kita tahu ini taman Getsemani. Ya, taman Getsemani. Ini adalah hari terakhir kebersamaan Tuhan dengan murid-muridnya, murid-murid yang setia bersama dengan Dia, tetap bersama dengan Dia di taman Getsemani. Kalau sesudah nanti dari sini dia ditangkap, dia mulai masuk proses, dihakimi sampai disalib. Ya, ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas yang mengkhianati Yesus Tahu juga tempat itu. Tahu juga. Ketika Yesus dan 11 murid lainnya pergi ke Getsemani, Tuhan
Tuhan berdoa di situ. Saya kira jasmani itu artinya ya tempat pemerasan. Itu jasmani, tempat pemerasan. Karena di jasmani situ Yesus diperas. Saya kira sebagai manusia segala kehendaknya itu diperas. Seperti minyak zaitun, buah zaitun. Saya kira dia diperas. Apa yang diperas? Sampai kering, yaitu kehendaknya. Sampai jasmani itu dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan jadi seperti kehendakku, jadilah seperti kehendakmu. Dia rela, dia mengalami proses. Bapa, kalau boleh ini jangan. Nah, itu kan, itu menjadi keras, seperti buah diperas. Saya terus dia bergumul, Bapak kalau boleh cawan ini saya jangan minum. Saya tidak sanggup meminum cawan ini, cawan penderitaan, cawan sengsara, cawan kepahitan. Dia bergumul sampai pada satu saat dia kemudian menyerah. Ya Bapak, jadilah seperti kehendakmu. Seluruh kehendaknya itu sudah diperas seperti minyak, dia diperas habis-habisan. Dia lepas, dia kosong dari keinginan, dari kehendak sendiri, kemudian diganti dengan kehendak Bapa. Aku mau engkau harus menderita sengsara, engkau harus mati di kayu salib demi orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Itu Yesus. Yudas tahu itu. Artinya Yudas ini adalah orang yang tahu firman. Dia tahu tempat itu. Yudas tahu tentang proses pemerasan, tentang proses bagaimana kita harus belajar melepaskan kehendak sendiri, keinginan sendiri. Yudas tahu. Dia tahu, kita katakan Yudas tahu tempat itu. Tapi Yudas, saya mau orang. Tapi Yudas yang tidak mau setia, tidak mau jujur, Yudas tidak mau sungguh-sungguh, Yudas tidak mau menghargai kepercayaan, panggilan dan pilihan Tuhan atas hidupnya. Yang sudah pikir, wah Tuhan salah pilih. Nah, Yudas yang menyalahgunakan jabatan pelayanan, Yudas yang menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan di sementara dia menyalahgunakan di sementara dia sudah diangkat jadi rasul, di sementara dia sudah diberi kepercayaan. Ya. Artinya, haleluya. Kalau kita dapat kepercayaan dari Tuhan, saya mengingatkan begini bahasanya. Kalau kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita diberi jabatan oleh Tuhan, kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, apa saja itu. Mungkin di dalam gereja, dalam ibadah, atau di luar sana sudah dapat jabatan apa? Ya, mau di rukun keluarga, mau di organisasi sosial lainnya, mau di desa, dapat kepercayaan. Kita dapat kepercayaan jabatan atau apapun, itu hati-hati. Karena dari jabatan itu, dari kepercayaan itu akan menjadi ujian untuk kita. Seperti Yudas. Ini Tuhan bukan salah pilih, bukan. Tuhan nggak salah pilih. Nah, cuma Yudasnya ini yang ketika diuji, nah itu dia tidak mau teguh berpegang kepada kebenaran. Ketika diuji, dia tidak menghargai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya.
Yudas lebih memilih menuruti keinginan daging, walaupun dia sudah banyak kali ada bersama Tuhan di Taman Getsemani, kata ayat tadi. Seringkali dia sudah dibawa masuk dalam pengalaman bergumul melawan keinginan daging, bergumul melawan kehendak sendiri, bergumul melawan dosa. Tapi dia tidak mau. Tetap saja pasrah. Sama dengan kita, setiap kali dengar firman, setiap kali diajar, setiap kali kita terima pengajaran. Tapi kalau kita tidak mau berubah, ya juga begitu. Sama dengan Yudas. Kalau kita berubah, kita mau berubah, ada pembaruan, ada pengangkatan, ada pemulihan. Tapi kalau sekalipun kita dengar, tapi kita masa bodoh, nggak mau berubah, ya hidup itu akan begitu, bukan cuma begitu, bahkan hidup itu akan lebih jahat dari sebelumnya, kata firman Allah. Injil Matius menyebutkan orang itu akan lebih jahat. Kita bisa lebih jahat dari sebelumnya kalau kita tidak mau berubah. Saya bukan mengarang-arang, nah, sebuah rumah yang sudah dibersihkan, kata Injil Matius, ya, pasal yang ke-12 ayat 43 mulai, roh jahat tinggalkan rumah itu. Kemudian rumah itu bersih, tersapu, terhias, tapi kosong. Roh jahat kembali masuk, ajak 7 roh lainnya. Firman mengatakan keadaan orang itu lebih jahat dari sebelumnya. Itu Yudas. Dari waktu ke waktu Tuhan berikan kepada tidak mau berubah, sampai pun kepada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan selesai membasuh kakinya. Di perjamuan malam Tuhan masih bilang begini, saudara-saudara, salah satu dari kamu yang 12 ini akan menyerahkan aku. Begitu dengar, Yudas kan sadar, aduh kita ini Tuhan bermaksud, saya ini mestinya kalau mau berubah langsung tersumpah Tuhan. Saya yang sudah punya keinginan jahat, saya sudah punya rencana jahat, saya minta ampun Tuhan. Untung Tuhan ingatkan sebelum saya lakukan, sebelum saya praktekkan, untung Tuhan ingatkan. Tapi Yudas nggak mau, masih pura-pura lagi. Bukan aku ya Tuhan. Coba lihat. Masih begitu hebatnya Yudas. Bukan aku. Petrus pun nggak tahu. Bayangkan, 3,5 tahun Petrus bergaul dengan Yudas. Murid-murid lain juga bergaul dengan Yudas. Yohanes juga. Nyata ada satu orang tahu kalau Yudas itu sudah punya rencana jahat, sudah ada keinginan jahat. Itu saya bilang tadi, keinginan saja itu sudah mau apalagi dilakukan. Tapi tahu Yudas, seorang di antara kamu akan menyalahkan aku. Kan mau tanya, tidak ada yang tahu. Sesungguhnya sesudah itu yang tahu cuma 2 orang, Tuhan dan Yohanes. Kenapa? Petrus bilang begini, karena Petrus tahu Yohanes murid yang dikasih Tuhan. Coba orang tanya sama kamu, siapa dia? Karena gitu. Yohanes yang lagi di perjamuan malam, begitu mengasihi Tuhan, begitu dikasih Tuhan sampai Yohanes duduk bersandar. Yohanes satu-satunya orang bersandar di dada Yesus. Petrus tahu, tapi Petrus tidak bisa iri. Petrus orang yang semangat bilang, aku bakal sih Tuhan. Yohanes enggak. Tapi Petrus tahu kalau Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Pasti ada alasan kenapa Yohanes menjadi murid yang dikasihi Tuhan. Teman-temannya juga tahu. Tapi mereka tidak bisa iri, tidak bisa cemburu. Mereka tidak bisa bilang Tuhan pilih kasih, nggak bisa. Saya lihat, Petrus
Petrus bilang, coba kamu tanya, siapa dia? Yohanes tanya. Jadi yang tahu itu cuma Yesus, Tuhan Yesus sendiri, dan Yohanes yang tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Itu sebabnya waktu perjamuan malam terakhir Yudas terima roti, Tuhan bilang, sekarang perbuatlah apa yang ingin engkau perbuat. Yudas pergi. Murid-murid lain tahu, oh Yudas disuruh Tuhan. Memang Tuhan suruh kan? Sekarang perbuatlah apa yang ingin engkau perbuat. Begitu berhasil, pengkhianatan itu begitu rapinya. Kita mau kembali ke saksi dusta menyemburkan kebohongan, itu adalah pengkhianat, dan dia itu adalah antikris. Kalau saudara tidak mau jadi antikris, berubah. Jangan ada lidah dusta, jangan ada saksi dusta. Kalau tidak, saya bukan mengancam, tidak. Saya cuma menyampaikan dari firman. So, antikris itu keluar dari antara kita. 1 Yohanes 2 ayat 18. Coba 18, 19, 1 Yohanes 2. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang berakhir. Iya, ini terjadi di zaman akhir. Terus, dan seperti yang telah kamu dengar, ya, seorang antikristus akan datang. Seorang antikris, kepalanya antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang berakhir. Iya, terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, kalau di ayat ini saya suka terjemahan lamanya. Baca aja terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Iya, terus. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi tidak semua. Ayat ini katakan mereka berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Ayat ini betul terjemahan baru. Berasal dari antara kita, keluar dari antara orang Kristen. Bisa saya, antikris kecilnya, bisa saudara Stefan, bisa istri saya, bisa anak-anak kami, bisa siapa saja. Saat ini berasal dari antara kita, dari antara orang Kristen, dari antara orang percaya. Jadi yang jadi antikris ini bukan orang nggak percaya, orang percaya, tapi yang tidak berubah, yang tidak itu benar. Terjemahan lama bilang begini saya, terjemahan lama. Ayat 19 terjemahan lama. Maka orang-orang itu sudah keluar dari antara kita, tetapi mereka itu bukannya asalnya daripada kita. Keluar dari antara kita, terjemahan baru bilang berasal dari kita. Terjemahan lama bilang dia keluar dari antara kita, tetapi orang ini bukan berasal, ya, bukannya asal dari kita. Artinya, kenapa saya lebih suka terjemahan lama? Orang ini keluar dari antara kita, tapi asalnya bukan dari kita. Artinya tidak satu benih dengan kita, tidak dilahirkan baru sama dengan kita. Kita punya dua kelahiran baru. Yang pertama kelahiran baru lewat baptisan air, yang kedua kelahiran baru lewat firman. 1 Petrus 1 ayat 23. Nanti kecil ini keluar dari antara kita, tapi tidak berasal dari kita. Asalnya bukan dari kita. Tidak satu kelahiran, benihnya lain. Itu maksudnya. Tidak berasal keluar dari antara kita, tapi bukan berasal dari kita. Tidak
berasal dari benih yang sama. Yohanes pasal 1 ayat 13. Yang menjadi anak Allah itu adalah orang-orang yang dilahirkan bukan dari benih jasmani, bukan dari keinginan seorang laki-laki, tapi dari Allah, dari firman-Nya. Ingat ya, itu satu benih. Tapi dikatakan mereka berasal dari kita, keluar dari antara kita, tapi bukan asalnya bukan dari kita. Itu artinya tidak dilahirkan baru, tidak lahir dari satu benih dari Allah. Itu yang menjadi antikris kecil. Dan ini ada di antara kita. Di antara kita, bisa di antara orang sekian banyak ini, di antara kita itu juga artinya di antara orang Kristen. Kita tutup di sini, nanti kita melanjutkan. Ya, surat Yudas. Cuma ada satu pasal, Yudas. Wah, ini mengerikan ini. Ya, haleluya. Yudas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi, Ya. sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, Ya, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu ya, dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman Ayo. yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. ayo komputernya lebih cepat supaya yang lain bisa baca. Ulangi ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, Ya, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu ya, aku terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman Ya. yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat, perhatikan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah ditentukan untuk yang dihukum. sudah ditentukan untuk dihukum. Mereka Siapa orang yang ditentukan untuk dihukum? Seorang saksi dosa akan menerima hukumannya. Kata ayat 5 dan 9 Amsal 19 tadi. Ini orang yang ditentukan dihukum ini. Dan kita lebih jauh. Itu antikris. Asalnya ada saksi dusta, jadi pengkhianat. Itu antikris. Ada di antara kita. Saya sudah mengulang dari hari yang lalu, dari bulan yang lalu. Jangan percaya setiap saudara. Saudara bisa curiga dengan saya, bisa. Jangan-jangan saya menyampaikan yang tidak benar. Saya kata, jangan usah takut. Kalau sesuatu yang benar, jangan takut untuk mengkritik. Jangan takut. Jangan-jangan gembala khotbah ini tidak benar. Periksa. Raja kalau periksa. Kalau saya salah, beritahu kepada saya. Kita perbaiki. Supaya tidak salah terima. Saksi dusta ini ada di antara kita, kata firman. Yeremia 9, dia berjalan ke sana kemari. Ada di antara orang Kristen. Dia menyampaikan kabar bohong, kabar dusta. Itu antikris kecil. Kalau sudah tidak mau disebut antikris kecil, berubah. Mulai hidup benar dengan mulut ini. Kalau ada salah, cepat perbaiki. Daud seorang raja yang besar, dia bilang, Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku ini. Seorang raja besar, dia sadar dia masih bisa salah dalam berkata. Masih bisa. Dia bilang, berjagalah. Mazmur 139, selidiki aku, Tuhan, lihat jalanku, lihat hatiku, pikiranku. Dia bilang, ujilah. Itu lebih baik. Supaya kalau ada kesalahan bisa cepat ketahui, bisa cepat diperbaiki. Ya, lihat. Sebab mereka telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang
yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ini yang luar biasa jahatnya, menyalahgunakan kasih karunia Allah Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. untuk melampiaskan keinginan, menuruti keinginannya. Itu melampiaskan hawa nafsu, menuruti keinginannya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang direncanakan jahat dalam hati, itu yang dilakukan. Karena itu 7 hal dalam Amsal 6 itu luar biasa. Sehingga ya, tidak ada satu yang bisa luput dari antara kita. Mulai dari mata angkul hingga dusta, kaki yang suka pada yang jahat, tangan yang suka menumpahkan darah dan seterusnya. Ya, terus. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia bukan cuma menyalahgunakan kasih karunia, tapi dia menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Menurut Petrus ditolong kan? Petrus menyangkal Tuhan. Sedikit lagi jadi antikris. Lebih tolong sadar. Ketika ia berkokok sadar, Petrus nangis. Dia curahkan isi hatinya, saya salah. Itu lebih baik. Orang yang menjadi antikris ini orang yang menyangkal Tuhan, menyalahgunakan kasih karunia. Kita lihat 2 Yohanes. Ayat 2 Yohanes. Kita selesaikan kita akan teruskan ya. 2 Yohanes ayatnya yang ke cuma 1 pasal juga. Selesai Yohanes 2 Yohanes ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul. Banyak penyesat telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. terus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Iya. Ini sudah ada. Nabi palsu dan penyesat ini bukan setan. Itu orang. Itu orang percaya. Tapi tidak mau hidup benar. Tidak mau berpegang pada yang benar. Tidak mau berkata yang benar. Nabi palsu. Dia menyampaikan yang palsu. Itu kan Nabi palsu. Dia berbicara palsu. Yang menyesatkan. Nabi palsu dia berbicara sesuatu yang sia-sia, omongan yang sia-sia. Kata 2 Timotius, itu seperti kanker yang menjawab. Banyak orang percaya. Jangan heran kalau ada orang percaya kepada yang dusta. Saya tidak heran. Karena memang sudah dikasih tahu Alkitab. Kalau percaya jangan. 2 Petrus pasal 2 coba. Haleluya. 2 Petrus 2 ayat 1. Sama ini semua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Sekarang juga begitu. Ada guru-guru palsu. Orang yang menyampaikan sesuatu yang palsu. Itu guru palsu. Itu saksi dusta. Itu nabi palsu. Sama semua itu. Ya, demikian juga di antara kamu. Terus Akan ada guru-guru palsu. Ya. Mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa menyangkal Yesus, menyangkal menolak Yesus, menyangkal penguasa yang telah menembus mereka. Ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri Ayat mereka. kedua. Banyak orang Ya. akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang suka itu. Percaya. Kenapa? Tadi saya membaca ayatnya. Sebab perkataan dusta itu seperti sedap-sedapan yang masuk sampai ke lubuk hati. Begitu enaknya. Ini banyak orang ikuti, percaya. Sudah kan? Ya. Haleluya. Orang suka itu.
dia bergosip, memang begitu. Bisa kalau ibu-ibu bisa lupa memasak, atau bisa kalau semasak yang dimasak itu angus. Kalau sudah gosip, kalau gosip kesana kemari bisa lupa pulang. Aduh sudah seperti ini. Bisa gosip. Aduh sudah lama beribadah ini, baru mungkin digosip. Sudah kalian hati-hati. Memang ini banyak orang suka ini. Ayo. Harus pulang ini dengan sikap tegas. Kalau yang datang kepada kita sekaligus saudara, sekaligus siapa, kalau saya usah cerita itu, cerita lain. Kalau tidak kita terbagi, kita ikut tanggung dosanya. Rasul Yohanes lebih tegas, dia bilang, kalau ada orang datang buat cerita lain, mau tegur pun jangan. Apalagi buka pintu menerima. Oh ya mari masuk. Sudah gitu. Yohanes bilang, beri salam saja tidak. Jangan kamu menerima dia masuk dalam rumahmu, dan jangan memberi salam supaya kamu jangan ambil bagian dalam kejahatannya. Apalagi setuju. Orang lagi bawa gosip, saksi dusta, kemudian orang yang oh iya betul, oh iya memang buat dia begitu. Nah sudah, dosa kita sama dengan dosa orang itu. Saat kita sudah ikut mengesahkan, oh iya memang buat dia begitu. Nah kita sudah ikut dia mengesahkan. Jadi kalau dia terhukum, kita juga terhukum sama. Kalau tidak mau jangan. Jangan siapa mau dihukum. Bayangkan orang lain punya kesalahan, orang itu tanggung. Paling enggak enak orang lain punya kesalahan. Lain kalau dalam proses kesalahan orang difitnahkan kepada kita seizin Tuhan, itu lain, itu proses. So mungkin Tuhan mau kita pembaruan, tapi ini kesalahan orang lain kita ikut tanggung karena kita ikut dosanya. Karena kita ikut dosanya, kita ikut menghakimi. Kita terhukum sama. Yang enak siapa dia? Sebab cuma bukan dia itu terhukum, ada teman dia terhukum. Yo, untung Anda percaya sehingga masuk hukuman bukan kesan diri orang tua. Jangan mau, saudaraku. Ya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, nah itu, karena mereka jalan kebenaran dihujat. Karena mereka keras saksi dusta ini. Di sini ada itu mana yang sama, di sini teman kita harus jadi hidup yang menguntungkan Tuhan. Sikap kita saja seharusnya sudah bisa menguntungkan Tuhan. Orang akan lihat, oh iya, orang kata kok diajar. Itu menguntungkan Tuhan. Jangan orang ngomong begini, katanya mau di dalam pengajaran, kok kira apa begitu? Itu merugikan Tuhan itu. Tidak memberi keuntungan, tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan. Sangat begitu. Ya, 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu ini, karena serakahnya guru-guru palsu ini, akan berusaha mencari untung. Kalau ada saksi dusta yang datang, dia pasti mau cari untung. Coba ulangnya itu. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Terus dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita isapan jempol. Kalau cerita isapan jempol, dulu waktu itu isapan jempol
dia isap jempol. Nah, itu. Nah, banyak juga orang dewasa suka isap jempol. Ini cerita ini ayat yang 3 bulan. Jangan jadi orang tua yang suka isap jempol. Ya, mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia. Untuk perbuatan itu, hukuman sudah tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kebinasaan tidak akan tertunda. Jaga mulut, berubah. Ya, cerita dusta itu cuma cari untung. Paling sedikit cari teman, supaya ada teman. Paling saya kira itu. Orang kalau lagi berselisih, nggak apa-apa senang. Nah, karena tergantung dia sama mencari untung. Ya. Kalau A dan B berselisih, kalau melihat, kalau A ini sudah dapat teman, dari perselisihan dengan si B, dia akan bikin cerita. Kalau cerita betul nggak apa-apa, mereka bikin cerita. Pasti kalau berselisih, dia cerita pasti tidak betul. Dia akan bikin cerita yang betul. Nah, tahu nggak? Tuh dia itu B, begini. Supaya ada teman. Si orang itu percaya. Dapat teman. Cari untung. Saudara, jangan mau. Saudara, jangan mau. Supaya kita tidak terjebak di sini. Tuhan kasih kita kesempatan untuk berubah. Ayo berubah. Kalau orang ini suka isapan jempol, ayo berubah sekarang. Ya, berubah. Haleluya. Itu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan heran kalau banyak orang suka cerita begini, karena maknanya ayat yang berapa kali saya sebut dibaca. Amsal 26. Ayat yang ke-22. Amsal 26 ayat 22. Seperti sedapan perkataan pemfitnah. Seperti sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Itu perkataan fitnah, perkataan dusta. Itu seperti sedap-sedapan masuk ke lubuk hati. Karena kita lihat orang membaca itu, oh iya, jadi buat itu dia ini. Nah, cukup sampai di situ. Kok bagaimana lah ini? Begini, kok nggak di situ? Habis itu kan, kok nggak di sana? Habis sana, kok nggak di sini? Enak masuk. Sudah ya? Betul nggak ini? Seperti sedap-sedapan masuk ke lubuk hati. Kayaknya nggak habis tuh. Kok nggak di situ? Oh iya sudah. Oh tuh di sana kan. Nah habis di sana itu. Begitu habis di sana, di situ, nah di sini. Kok iya tuh sekarang ini dah. Gitu. Lihat ini tuh untung habis di sana, habis itu, habis ini. Itu tuh untung. Yang berugi orang itu masuk neraka. Masuk hukuman. Kalau tidak mau kita berubah. Waktu yang diberikan oleh Tuhan berubah. Gunakan waktu berubah. Jadi orang mengasihi Tuhan, jadi orang mau hidup layak, hidup berkenan, hidup menyenangkan Tuhan. Ada kesempatan. Tuhan sudah menanggung semua kesalahan kita, tapi syaratnya kita harus mau berdamai dengan Dia untuk kita kembali terima pengampunan. Tuhan memberkati. Kita semua mari kita berdiri. Haleluya.